Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak sekalian, kita sekarang kembali masuk pembelajaran ya. Pembelajarannya adalah pembelajaran akhlak. Nah, tujuan dari pembelajaran akhlak kita hari ini agar kita semua, anak-anak bapak dan juga bapak, bisa berakhlak dengan baik sesuai dengan akhlak Islam. Nah, kita masuk dulu ke pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa yaitu suluk, adat kebiasaan, tabiat, perangai, atau budi pekerti, sopan santun, tata krama, dan etika yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu secara sadar maupun tidak sadar. Nah, kalau pengertian akhlak secara istilah yaitu menurut Imam Al-Ghazali, sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang timbul dengan mudah atau spontan sehingga menjadi perbuatan. Jadi seperangkat suluk yang dijadikan landasan pergaulan pribadi dan pergaulan bersama-sama. Jadi ketika sesuatu itu kita lakukan secara spontan, maka disitulah terlihat kita itu menampilkan perbuatan yang baik atau yang buruk. Kalau yang baik maka akhlaknya baik, kalau yang buruk maka akhlaknya buruk. Karena pada kespontanan seseorang itulah menunjukkan keaslian seseorang tanpa dibuat-buat. Nah, untuk akhlak ini adalah salah satu visi yang dibangun oleh Rasulullah ketika beliau berdakwah di muka bumi ini. Pertama, visi beliau adalah menyempurnakan akhlak. Karena ada kan Nabi mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Aku itu diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi memang tujuan utama Nabi berdakwah itu ke waktu itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian yang kedua, rahmatan lil alamin, untuk semua orang tanpa terkecuali. Kemudian yang ketiga, untuk bertauhid kepada Allah. Karena Tuhan yang patut kita sembah satu-satunya yang harus kita esakan, Qul huwallahu ahad, adalah Allah. Itu bertauhid kepadanya, kita esakan Dia, kita laksanakan seluruh perintah-perintahnya dan kita tinggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Selanjutnya kita masuk kepada pembagian akhlak. Itu ada dua macam. Yang pertama, akhlak mahmudah atau akhlak karimah. Yang kedua, akhlak mazmumah. Kalau akhlak mahmudah itu akhlak terpuji, yang baik-baik, sederhana, rendah hati, jujur, dan lain-lain. Kalau akhlak mazmumah itu akhlak tercela, yaitu kebalikan dari akhlak mahmudah tadi. Nah, jadi kita harus melakukan akhlak mahmudah, jangan akhlak yang mazmumah. Nah, jadi kita praktekkanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk kepada berakhlak dalam Islam. Berakhlak dalam Islam itu yang pertama ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap alam lingkungan. Kita harus berakhlak kepada semua hal tersebut, apalagi kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apa sih pentingnya akhlak bagi manusia? Yang pertama, akhlak adalah buah ibadah. Jadi ketika kita berakhlak dengan baik, kita akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah akhlak adalah faktor penentu derajat keislaman dan keimanan. Kalau akhlak kita bagus, maka insya Allah keislaman dan keimanan kita bagus. Tetapi kalau akhlak kita minus, maka keislaman dan keimanan kita minus. Kemudian yang ketiga, akhlak adalah nilai amal yang akan ditimbangi di akhirat. Bukan akhlak juga, tetapi semua hal itu akan ditimbang di akhirat. Tetapi akhlak juga bagian dari penentu timbangan tersebut. Karena kalau kita sombong, itu kan akhlaknya tidak bagus. Maka nilai ibadah kita bisa-bisa akan hilang dan tidak ternilai. Kemudian yang keempat adalah akhlak itu sebagai sarana mewujudkan tatanan masyarakat yang madani. Kalau kita bagus akhlaknya, maka kehidupan bermasyarakat akan terjalin dengan baik. Kemudian sekarang kita masuk kepada mengatasi hal-hal negatif bagi remaja. Karena Bapak lihat sekarang banyak perilaku-perilaku remaja yang menyimpang, yang negatif dari yang seharusnya tidak dilakukan. Bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, melakukan kegiatan yang positif. Jadi anak-anak Bapak semuanya harus melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan yang tidak bermanfaat itu dilakukan. Seperti tawuran itu nggak ada manfaatnya. Kemudian mengekspresikan potensi diri melalui kegiatan yang menunjang kehidupan yang akan datang. Lakukanlah hal-hal yang bernuansa skill kita, nampakkan skill kita agar pekerjaan kita di kemudian hari bisa kita arahkan ke arah mana nanti pekerjaan kita. Kemudian bersosialisasi dengan orang yang lebih pintar, baik itu dalam bidang sosial, akademik, maupun di bidang yang lain.
kita harus saling sharing dengan orang-orang yang lebih hebat dari kita, karena pengalaman mereka lebih banyak dan kita bisa mendapatkan ilmu dari apa yang kita sharing-sharingkan tersebut. Kemudian yang terakhir, selalu mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah sholat, perbanyaklah doa, perbanyak zikir mengingat Allah agar dilancarkan urusan kita. Mungkin segitu materi kita untuk hari ini. Nanti silahkan Ananda pahami dan Anda praktekkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.